Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Rida. Kalau boleh tahu nggak masuknya karena apa? Sakit. Ada surat izinnya? Ada, Bu. Oh ya udah kalau itu baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Apa ada yang membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, boleh. Ika, silakan. Hai teman-teman, terlebih dahulu doa kasih secara universal ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa udah, segala-galanya udah, sudah semua. Saatnya kita masuk ke kegiatan inti. Kali ini atau pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai relasi. Sebelumnya apa udah pernah dengar mengenai kata relasi? Iya, Iya, hubungan. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama kita akan mendefinisikan mengenai apa itu relasi. Yang kedua, kita akan menyatakan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan juga bentuk pasangan berurutan. Nah, yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Oke. Nah, mari mengingat pada materi sebelum relasi, pada minggu kemarin kita udah bahas mengenai koordinat bukan materi himpunan. Materi himpunan itu ada di kelas 7. Apakah masih ingat materi himpunan? Himpunan. Apa sudah lupa semua? Suka, Bu. Waduh, lupa. Oke, nggak apa-apa. Himpunan itu merupakan suatu kumpulan. Ya enggak? Ingat enggak? Himpunan yaitu merupakan suatu kumpulan. Misal ada suatu kumpulan hewan berkaki 2. Nah, misal kita simbolkan hewan berkaki 2 itu dengan A, maka anggota himpunan A ada apa aja? Ayam, bebek, ada apa lagi? Burung, ya, Bu. Ya, ingat ya materi himpunan ya. Iya. Nah, kalian juga ingat nggak penulisan untuk suatu himpunan? Untuk penulisan himpunan jangan lupa kita menggunakan kurung diawali dengan kurung kurangan dan juga diakhiri dengan kurung kurangan. Begitu juga dengan materi kita kali ini. Penulisannya sama. Oke? Baik, Bu. Kita lanjut lagi. Waduh, kalau ini bidang koordinat kartesius baru kemarin harusnya nggak lupa. Materi bidang koordinat kartesius ada yang ingat? X, Y. Betul. Penulisan untuk bidang koordinat kartesius yaitu X, Y. X terlebih dahulu, baru Y. X itu yang mendatar, Y itu yang tegak. Nanti untuk relasi juga ada seperti itu. Untuk penulisannya sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti relasi, Ibu punya suatu ilustrasi. Coba perhatikan dulu ilustrasi yang akan Ibu tampilkan. Pada zaman dahulu kala, Raja Hutan akan merayakan ulang tahun. Sebagai satu-satunya penguasa hutan, dia ingin membuat perayaan yang sangat berkesan. Dipanggillah kura-kura sebagai penasihatnya untuk dimintai pendapat. Menurutmu, kita harus bikin apa? Bagaimana jika mengadakan pesta makan, Tuan Raja? Baik, aku akan mengadakan mukbang. Jamuan pesta makan besar buat semua penghuni hutan. Dan sebagai penghibur, aku akan mengadakan lomba. Lomba apa? Lomba makan tercepat dan terbaik. Maka diputuskanlah rencana pesta itu dan pengumuman lomba. Karena ini hanya hiburan, maka pesertanya hanya dibatasi oleh 5 peserta saja yang mewakili 5 jenis hewan di hutan. Monyet, serigala, gajah, tupai, dan buaya daftar menjadi peserta. Aturan mainnya adalah mereka harus makan apa yang dihidangkan. Makanannya terdiri dari 2 jenis, makanan berat dan makanan ringan. Masing-masing diletakkan di piring yang besar. Peserta yang menang lomba adalah yang makannya paling banyak dan paling cepat selama 15 menit.
Waktu lomba sudah ditentukan. Para peserta memasuki tempat lomba, yaitu di alun-alun hutan. Sebelum masuk, masing-masing peserta wajib diperiksa sidik jarinya oleh panitia. Fungsinya untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar wakil yang dipilih oleh kaumnya. Kura-kura bertindak sebagai ketua lomba, sedangkan Raja Hutan menjadi jurinya. Para peserta sudah menempati mejanya masing-masing. Di depan mereka ada 2 piring lebar yang berisi makanan yang banyak. Ada ayam panggang, nasi rolado, nasi kebuli, pangsit udang, ketan bakar, iga, dan lain-lain. Belum makanan ringannya semacam hidangan penutup seperti buah-buahan segar dan aneka puding. Semua harus habis dimakan dalam 15 menit. Masing-masing peserta sudah mulai memikirkan strateginya. Gajah misalnya, dia optimis bisa makan cepat. Dia berinisiatif menggunakan belalainya untuk menyedot makanan. Buaya berpikir akan melahap dengan porsi yang besar dan akan dimuat di rongga mulutnya yang panjang. Serigala penuh percaya diri dengan giginya yang tajam dan banyak untuk bisa mengunyah lebih cepat. Monyet tampak tidak yakin dengan dirinya, hanya tupai yang terlihat tenang. Aku harus memikirkan cara supaya menang, batin si monyet. Terbesit, dia akan bermain curang. Trit! Kura-kura membunyikan peluit tanda lomba sudah dimulai. Maka riuh redahlah suasana di alun-alun hutan. Para penghuni hutan lainnya menyoraki dan menyemangati para peserta lomba yang sedang berusaha makan cepat. Ketika yang lain sibuk makan dan perhatian panitia teralih, si monyet diam-diam menaruh makanan di kantung kresek seolah-olah sudah habis. Dengan begitu, dia bisa menang curang karena dia tidak perlu repot-repot makan semuanya. Sebelum 15 menit, si monyet angkat tangan. Raja Hutan hendak mengumumkan bahwa si monyet pemenangnya. Namun, tiba-tiba ada yang berseru. Karena curiga, kura-kura memeriksa isi bungkus itu. Dan ternyata isinya adalah makanan lomba. Sorak para penonton menyoraki si monyet. Dia jadi malu, tapi dia dimaafkan oleh si Raja Hutan. Hanya saja dia jadi gugur dan otomatis kalah. Sisa waktu digunakan untuk meneruskan lomba. Setelah peluit tanda berakhir dibunyikan, para peserta berhenti makan. Para panitia memeriksa sisa piring para peserta. Diketahuilah sisa makanan gajah dan buaya sama banyaknya. Rupanya mereka kesulitan mencerna makanan meski menggunakan belalai dan rongga mulut. Tapi yang betul-betul juara adalah si tupai makan. Oke, dari video tadi, Fion tapi makanan bukan manusia ya? Tidak apa-apa. Dari video tadi ada yang bisa menceritakan ulang. Tadi video menceritakan tentang apa? Lomba makan, betul. Jadi si Raja Hutan mengadakan suatu perlombaan makanan yang diikuti oleh 5 hewan. Ada apa aja tadi? Monyet, gajah, tupai, ya betul. Dan makanan yang dihidangkan juga sangat banyak, betul? Nah, kira-kira dari video ilustrasi yang tadi ada hubungan apa dengan materi kita hari ini? Nanti sebelum kalian menjawab pertanyaan dari Ibu akan mengasih kalian suatu LKPD yang harus kalian kerjakan. Untuk pengerjaan LKPD, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi ini yang kelompok 1 berisi 2 orang, yang satunya lagi 3 orang. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih pilihan ke kalian. Kelompoknya mau pilih sendiri atau mau Ibu yang menentukan? Pilih sendiri, Bu. Oke, pilih sendiri boleh. Yuk silakan memilih kelompok. Sudah dapat kelompoknya? Silakan. Oke, sudah, Bu. Ibu akan memberikan LKPD ke kalian. Untuk pengerjaannya Ibu beri waktu selama 10 menit. Tapi jika kurang dari 10 menit kalian sudah selesai, maka kita akan bahas bersama-sama. Oke? Yuk, selamat mengerjakan anak-anak. Oh, boleh. Ya, di situ ada permasalahan. Soal permasalahan, coba perhatikan aturan dari permasalahan tersebut.
agar bisa menyelesaikan permasalahan yang di bawahnya. Ingat materi himpunan dan cara penulisannya. Apa ada kesulitan? Oke. Pas sudah ada kesulitan, Kevin sama Dede. Oke, bagus. Ayam bakar hanya tersedia seminggu sekali. Sebenarnya selalu dihidupkan. Oh, misal ayam geprek. Itu coba kita ngerti aturan yang disediakan. Itu maksimal. Kalau bisa boleh nggak? Ayam geprek, nasi goreng, terus nasi goreng. Ini ada jumlah sama siang. Sebentar lagi kan selesai. Terus nasi goreng. Ya, Kevin. Gimana? Terus ayam bakar. Oke, di sini ada suatu aturan. Yang pertama, ayam bakar tersedia hanya seminggu sekali. Berarti cuma dalam seminggu ini makan ayam bakar hanya dibolehkan sekali saja. Berarti bebas mau tulis di mana aja. Bebas mau tulis di hari apa aja. Yang penting satu kali dalam seminggu. Yang kedua, makanan nasi goreng selalu dihidangkan dengan teh manis. Berarti jika makan nasi goreng, dia minumnya pasti teh manis, tidak boleh minumannya lain. Oke, paham? Yang ketiga, jika memilih ayam geprek atau nasi rendang 2 kali dalam seminggu, tidak boleh secara berturut-turut. Misal kalian mau makan ayam geprek sama nasi rendang 2 kali dalam seminggu, tapi dia tidak boleh berturut-turut, harus diselingin. Misal makan ayam geprek, setelah itu nasi goreng baru nasi rendang, itu tidak boleh secara berturut-turut. Iya, nanti kan ini Paham? ayam geprek ya. Yang keempat, ayam bakar tidak boleh bersamaan dengan Teh manis. teh manis. Masih bukan ayam bakar harusnya. Ayam geprek. Nah, ayam geprek. Anak-anak coba perhatikan. Halo, kelompok merah, Esther perhatikan terlebih dahulu. Untuk aturan yang keempat, perhatikan dia kan ada misalnya ayam bakar. Nah, harusnya ini ayam geprek ya anak-anak, bukan ayam bakar. Karena kan yang pertama sudah ayam bakar. Oh, ayam geprek. Ya, oke? Ayam geprek tidak boleh bersamaan dengan ayam. Geprek ayam. Geprek ayam. Nah, ini kan nggak boleh. Betul deh. Maaf ya, sekali lagi kan yang pertama ayam bakar tidak tersedia hanya sekali seminggu. Berarti ayam bakar itu pasti tidak dipasangkan oleh teh manis dan dia hanya tersedia sekali dalam seminggu. Berarti betul yang awal ya, anak-anak maaf. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, ayam geprek. Sini ayam geprek. Kalau masalah ya. Yang gepreknya ada namanya di sini, boleh nggak? Boleh bebas. Ini gabungnya yang disini sama ayam bakar. Oh tidak seminggu. Jadi anak-anak perhatikan dulu. Jadi satu hari itu cuma satu menu, satu makanan, satu minuman. Tidak boleh double, oke? Satu hari cuma satu menu.
Kan ini loh. Jadi gimana? Ya jadi Bu, tipe nggak ada Bu. Terserah Bu Adi. Kan ini kan sama-sama. Sudah diguru. Ya tidak memarahi. Geprek atau nasi rendang 2 kali dalam seminggu. Ayam goreng. Semua menu makanan yang sekarang maksimal ya Pak. Ini nasi goreng, nasi rendang ada? Tidak boleh kan dia tidak boleh berturut-turut pagi pulang makanannya juga cuma 2 kali dalam seminggu itu maksimal kan nasi rendang udah berapa kali sehari? Berarti kamu yang salah Ini doang ini. iya Coba diurutkan. Misalnya kan Ayam bakar. kamu ayam geprek dipindah ke atas yang bakar dipindah ke bawah itu kan bapaknya Ayam bakar cocoknya pakai. oh iya Iya. Saya kan pesan nasi. gimana Bapak pertama enggak Bu. apa ada kesulitan? Enggak ada. Terus gimana? Enggak bisa. Nasi? Nasi rendang berapa yang belum? Yang nanti. Minum itu maksimal 3 kali. Berarti kalau ibu sendiri minuman yang sama selama 3 kali dalam seminggu apa boleh? Boleh. Iya boleh. Yang manis Pak dulu? Oh iya. Iya. Boleh. Nasi goreng tadi sama teh manis. Nasi rendang sama Kenapa tadi air putih sekarang air bening? Iya air bening maksudnya. Dimaafkan ya anak-anak. Sama. Air bening maksudnya. Ya sama aja. Dihubungkan kan Bu? Iya betul dihubungkan harus ada panah sesuai yang ada di sini. Udah nasi Pak. goreng, nasi rendang sama teh manis. Nasi goreng teh manis, ayam geprek, nasi rendang karo lemon. Ini tadi pasti bisa lemon tidak? Iya, tidak. Enggak sih Bu, kami atas Ibu. Nasi goreng teh manis, iya. Nasi rendang dan roti, nasi rendang. Nasi Kok padang cuci lagi. nasi padang? Jadi nasi padang sih. Nasi rendang jadi nasi padang. Nasi padang. Aduh Bu lapar Bu. Jadi nasi padang jadi lapar Bu. Mohon dimaafkan ya, itu maksudnya nasi rendang anak-anak. Oh iya. Punya waktu masak nasi itu membayangkannya Iya. nasi padang, namanya nasi padang. Ayam geprek. Ya, mohon dimaklumi. Ibu, nasi padang ya. Ini petunjuk. Tidak boleh. Baik, coklat panas sama coklat panas ayam bakar. Mana aman? Tenang dulu. Domainnya Perhatikan kunci pengerjaan domain itu apa, dari apa, itu apa. itu aja ya. Bu belum makan? Saya belum makan. Nanti ya kita. Siap-siap. Kamu Traktir yang ya. terakhir ya. Jadi ibu yang terakhir. Bisa Bu, sama ini. Kok ayam goreng malah yang sayur putih? Apa ada kesulitan kelompok ini? Tidak Bu, kita masukkan. Gimana sih? Oke, yuk 2 menit lagi dipercepat menulisannya.
Masih ada kesimpulan. Ranknya apa ya? Ranknya air putih teh manis dan nasi. Iya, air putih teh manis dan nasi. Pasangan yang ini loh, ini Bentuk pasangan berurutan, iya. Kayaknya bukan deh. paspor Rank itu pasangan guys. Ya. Bentuk pasangan berurutan itu cara penulisannya. Kalau ranknya cuma air putih teh manis dan nasi. Iya. Iya. Ini kayak kurung banget loh. Tidak usah. Cara penulisan untuk pasangannya domain dulu baru nanti biasanya domain res. Jadi domain di awal, res di kedua. Domainnya Res di masker, ST, teh manis, ya simpulan. terus SR, MR sama akselerasi T, yang sudah dilakukan tadi. Oke, kayak sama apa ya? AE. Oke, standar berapa? Itu hanya sesuai dengan tidak ini kurang Apa yang dimaksud ini relasi? soalnya saatnya menyimpulkan apa yang dimaksud dengan relasi. Dua gitu. Kalian mengerjakan masalah tadi. Dan apa ya? masa gitu Pak? Ditulis saja jelas. Iya. Jadi rasanya tuh gimana? Sebutkan bentuk penyajian relasi. Pasangan jawabannya. Dimaksud dengan relasi. Kalian itu mana udah main kerjakan? Cocok kan? Cocok. Ya, apakah fungsi? Ya. Kita belajar relasi. Kenapa? Karena setiapnya setiap apa ya, anggota dalam Yuk 1 menit lagi. Nggak ada. Sinonimnya ada. Boleh nyontek. Kita nggak boleh nyontek. Siapa yang tadi juga? Aku lihat doang. Apa sudah selesai? Sudah. Kevin, Dede, apa sudah selesai? Relasi yang hubungan, relasi udah hubungan juga. Tidak hubungan. Terus adanya dulu deh. Nanti kan kita bahas bersama juga. Oke, ini Iya. Saling dengan yang lain. Pemasangan di sini ketemu kan? Yuk, udah belum Dede? Kita lanjut pembahasan ya. Nah, untuk membahas soal ini, Ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasilnya. D. Yuk, kelompok siapa yang mau? Kelompok kami Bu. Oke, boleh, silakan. Langsung ke bagian diagram penyajiannya aja, untuk penyajian. Oh, sama ini. Tabel yang ini. Itu dibaca atau ditulis? Langsung tulis aja. Ditulis.
Sudah. Oke, perhatikan, apa kelompok Kevin dan Dede pengerjaannya sama? Tidak pastinya. Tapi coba kita cek apa yang Esther kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan yang kita punya. Yang aturan pertama apa? Ayam bakar hanya seminggu sekali. Ayam bakar seminggu sekali. Ayam bakar. Oke, seminggu sekali tepat. Selanjutnya, Nasi goreng selalu dihidangkan dengan teh manis, Bu. nasi goreng teh manis. Ya. Benar. Selanjutnya, Jika memilih ayam geprek tidak boleh berbarengan dengan tidak boleh berturut-turut dengan Setiap harinya, Bu. nasi rendang, ayam geprek. Oke, benar ya. Selanjutnya, aturan keempat, ayam bakar tidak boleh bersamaan dengan teh manis. ayam bakar tidak boleh bersamaan dengan teh manis. Ayam bakar coklat manis. Oh iya, betul. Selanjutnya, Semua menu makanan maksimal 2 2 kali, tidak ada yang 3 ya, anak-anak. Berarti betul. Untuk yang ke-6, minuman maksimal 3 kali. Apa ada yang lebih dari 3 ini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti apa yang sudah dikerjakan Esther sudah tepat sesuai dengan aturan, betul? Betul. Kalau punya Dede sudah sesuai belum dengan aturan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya untuk penyajian bentuk relasi dengan diagram panah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, kalau punya Kevin seperti ini, coba lihat yang air putih tidak terpilih. Ya. Kalau punya Esther Terpilih Bu semua. oke, tidak apa-apa. Untuk diagram kartesiusnya sudah sesuai ya? Sudah, Bu. Oke, kalau punya kelompok Esther sudah sesuai diagram kartesiusnya? Apakah ada yang kebingungan untuk menyatakan dalam bentuk diagram panah dan juga diagram kartesius? Tidak. Oke, bagus. Kemudian untuk menyatakan suatu domain, kodomain dan juga range, perhatikan petunjuk di samping. Kalau domain itu apa? Daerah asal. Berarti yang ini, betul? Kalau kodomain apa? Daerah Kawan. Berarti yang mana? Himpunan ini. Kemudian untuk range adalah hasil, berarti yang dipilih oleh si himpunan A. Misal tadi punya Kevin yang air putih tidak dipilih, berarti dia masuk ke range tidak? Tidak. Nah, untuk pasangan berurutan juga sama. Kita tinggal menuliskan apa yang sudah dikerjakan pada diagram panah. Untuk pasangannya disesuaikan. Tadi kan punya Kevin dan juga punya Esther berbeda ya pasangannya ya. Itu bisa disesuaikan. Selanjutnya untuk kesimpulan. Yuk, siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Kelompok Dede dan Kevin. Kesimpulan yang sudah dikerjakan. Terus lanjut. Baca aja. Dibaca aja nggak apa-apa. Relasi itu adalah memasangkan satu himpunan dengan himpunan lainnya. Oke. Kemudian untuk bentuk-bentuk penyajian relasi ada apa aja? Ada diagram panah dan koordinat kartesius, Bu. Kalau Berhimpun pasangan berurutan. jangan lupa pasangan berurutan juga termasuk dalam penyajian relasi. Nah, terus dari kegiatan tadi apa bisa kita sebut sebagai relasi? Bisa Bisa, Bu. Bu. Karena menghubungkan Memasangkan antara makanan dan minuman. memasangkan 2 himpunan. oke, karena dalam soal tadi dia memasangkan 2 himpunan makanan dan juga minuman. Jadi makanan dan minuman mempunyai suatu hubungan dengan aturan tertentu. Mari kita simpulkan, berarti apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara 2 himpunan dengan aturan tertentu. Semisal tadi ada himpunan makanan dan juga himpunan minuman. Dia dikatakan berelasi jika ada anggota dari himpunan A yang dipasangkan dengan anggota dari himpunan B dengan suatu aturan tertentu. Kalau di soal ini aturannya yang tadi ada poin-poinnya 1, 2, 3 ya. Ayam bakar disajikan seminggu sekali yang gitu-gitu itu termasuk dalam aturan. Nah, sampai sini apa ada yang masih bingung mengenai apa itu relasi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham semua ya mengenai relasi? Sudah, Bu. Selanjutnya
Nah, berarti apa hubungan atau ada apa keterkaitan video awal tadi dengan materi relasi? Video awal tadi bercerita mengenai suatu makanan dan juga suatu hewan. Berarti dia mempunyai hubungan. Hubungannya si hewannya itu merupakan si peserta lomba dan juga makanannya merupakan makanan yang dilombakan. Berarti kita bisa sebut bahwa ilustrasi yang di awal tadi merupakan sebuah relasi. Oke. Sekarang coba kalian buka smartphone kalian masing-masing. Apa bawa semua? Oke. Kita kuis sebentar ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kuis. Ketik student.desmas.com. Hanya 3 soal saja, cepat. Untuk kodenya 99T4W6. Perhatikan ini bukan spasi anak-anak, jadi digabung 99T4W6. Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaan kuis. Apa sudah bisa dibuka? Sudah Bu. Oke, yang lain gimana? Apa sudah selesai juga? Belum Bu. Oke, 2 menit lagi ya, Ibu tunggu. 2 menit lagi. Tidak, sebisanya dulu. Minggu depan kita masih ada kesempatan lagi buat bahas kuis hari ini. Ini pasangan angka sama P dan pasangan P. Yuk, sudah selesai ya. Kerja sebisanya dulu. Kalau sudah selesai, kembali ke menu awal. Ada pilihan kedua, ada refleksi. Ada? Ada Bu. Pilihan kedua ada refleksi sepertinya. Ada Bu. Nah, kalau ada, coba kalian klik yang bagian kedua refleksi. Akan muncul seperti ini. Muncul Bu. Apa juga sebisanya aja dikit-dikit. Tidak apa-apa. Minggu depan kita bahas lagi mengenai kuis hari ini. Oke,
lanjut kita balik kembali ke menu awal. Bagian kedua ada refleksi. Ya, itu diisi ya. Nah, sampai slide kedua saja. Yang 4, 5 tidak usah diisi. Oke? Bertanda centang pada gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi kali ini atau materi refleksi. Apa kalian marah, sedih, bingung, atau senang, atau bagaimana? Oh, deg-degan. Kenapa deg-degan, Mila? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Dikembalikan kalau sudah. Oke. Namanya Bu. Lain HP-nya. Jangan itu HP-nya Bu. Beri tugas kalian mau dikembalikan atau dikumpul. Oke, sudah ya. Sudah, Bu. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini, tapi sebelum kita akhiri ada baiknya kita akhiri dengan berdoa. Ada yang membantu Ibu untuk memimpin doa pengakhir pembelajaran? Saya, Bu. Oke, Esther boleh silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa secara bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Esther dan sampai jumpa untuk minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita membahas materi fungsi. Mohon dipersiapkan ya anak-anak.